Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai implementasi scanner pada Golang. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang scanner, kita ada baiknya merefresh sedikit ingatan kita mengenai data type atau tipe data pada Golang. Di sini saya ada listkan 4 yang biasanya paling sering digunakan, meskipun memang ada tipe data lain yang tidak saya tuliskan ya pada slide ini. Data type yang biasanya paling sering digunakan adalah integer, di mana itu ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan ya. Integer, int32, int64, uint32, ataupun uint64. Nah, apa bedanya antara int32 dengan uint32 dan int64 dan uint64? Nah, int32 dan int64 ini adalah tipe data yang bisa memuat angka negatif. Sedangkan uint32 dan uint64 ini adalah tipe data yang hanya bisa mengandung atau menampung value positif. Jadi kalau in itu bisa negatif, bisa positif, tapi kalau uin itu hanya bisa positif. Karena U-nya itu adalah singkatan dari unsigned. Jadi integer ini juga adalah tipe data yang hanya menampung bilangan bulat ya, tidak bisa menggunakan desimal ataupun menggunakan koma seperti itu. Nah, untuk desimal sendiri itu ada tipe datanya sendiri, yaitu ada float 32 dan float 64. Nah, lalu tipe data selanjutnya adalah boolean, yang dimana isinya hanyalah true atau false, itu untuk biasanya kita gunakan sebagai flag ya, penanda. Dan yang terakhir adalah tipe data string, atau ya mungkin lebih bisa disebut dengan teks ya, seperti itu. Itu untuk tipe data yang biasanya sering digunakan pada Golang. Lalu kita berlanjut kepada pembahasan untuk default value. Jadi pada Golang ada default value jika kita tidak mengassign variabel dengan initial value ya. Default value-nya ada dua, yaitu nil atau null ya kalau pada bahasa pemrograman lain. Ini biasanya untuk tipe data yang berbentuk pointer ataupun array ataupun slice ya default value-nya. Nah, default value selanjutnya adalah zero value, di mana integer itu default value-nya adalah 0, desimal default value-nya adalah 0, boolean default value-nya adalah false, dan string default value-nya adalah empty string. Jadi ketika kita mendeklar sebuah variabel dengan menggunakan 4 tipe data seperti ini ya, atau misalnya kita membuat variabel suhu desimal. Nah, tapi kita tidak memasukkan suhu itu secara eksplisit value-nya berapa, maka pada Golang akan diisi dengan default value-nya 0. Ataupun kita membuat variabel nama berbentuk string gitu ya, tipe datanya. Nah, ketika kita tidak memberikan explicitly nama dengan value yang eksplisit, maka Golang secara otomatis akan mengisi variabel nama tersebut dengan empty string. Itu untuk default value. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai package FMT, terkhususnya FMT scanf, di mana nantinya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, scanf ini akan kita gunakan untuk mendapatkan input dari user ya, input suhu dari user yang ingin dikonvert ke suhu lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada dokumentasi resmi ya dari Golang official-nya. Kita buka saja. Ya. Nah, untuk yang perlu kita perhatikan adalah formattingnya, karena pada scanf itu kita memerlukan formatting berdasarkan tipe data apa yang ingin kita ambil, ya seperti itu. Nah, untuk boolean itu adalah %, lalu untuk integer itu kita akan memakai %d atau base 10 ya di sini. Karena ya memang kita akan menggunakan angka dari 0 sampai 9, jadi ada 10. Sedangkan kalau misalnya contohnya base 2 itu adalah bilangan binary ya. Kalau untuk pada project kali ini kita akan menggunakan %d karena kita menggunakan base 10. Lalu untuk desimal kita akan menggunakan %f, dan untuk string kita akan menggunakan %s. Seperti itu.
Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja menuju IDE kita untuk melakukan simple code ya untuk project pertama ini. Oke, kita buka IDE saja. Ya, di sini saya menggunakan Visual Studio Code atau VS Code sebagai IDE saya ya. Nah, seperti biasa untuk memulai program Golang, kita akan membuat file, kita namai main.go, di mana ini akan menjadi entry point untuk program Golang kita. Jangan lupa kita buat nama package-nya sebagai package main, lalu kita akan buat function-nya function main. Ya. Nah, untuk pertama-tama, misalnya kita ingin mendapatkan input suhu dari user ya, seperti itu. Nah, kita bisa declare sebuah variabel dulu. Misalnya kita declare variabel suhu, var suhu, sebagai float 64 misalnya ya. Karena kan suhu itu desimal, bisa menggunakan koma, misalnya 37,8, 37,9, dan sebagainya. Nah, kita untuk mendapatkan input, kita perlu menggunakan fmt scanf. fmt scanf. Di mana karena ini kita menggunakan tipe data float, maka seperti yang pada dokumentasi tadi sudah kita lihat, kita menggunakan %f. %f, lalu kita assign suhu pada input user. Seperti ini ya. Nah, supaya kita bisa melihat lebih jelas, maka kita print saja kalimat misalnya masukkan suhu. Lalu di akhirnya kita bisa ketikkan println misalnya suhu yang di input adalah, kembali lagi kita bisa ketik %f karena ini adalah float, lalu kita bisa ketik suhu. Oke, ini kita bisa save. Ya, kita menuju ke terminal ya. Lalu kita bisa lakukan go run main.go. Nah, maka kita bisa masukkan suhu misalnya 10. Oh, ini %f-nya masih terprint. Ada yang salah. Oh iya, seharusnya adalah printf. Karena kalau println itu dia tidak akan menggantikan formattingnya ya. Kita memerlukan printf untuk menggantikan formattingnya. Oke, kita jalankan lagi. Go run main.go. Masukkan suhu 15 misalnya. Suhu yang diinput adalah 15. Ya, sesuai ya untuk tipe data float. Nah, selanjutnya misalnya kita membuat sebuah variabel uang ya. Uang rupiah seperti ya, var uang. Karena uang itu bulat, tidak bisa koma ya kalau di Indonesia, maka kita bisa masukkan sebagai int64 misalnya. Oh, karena juga uang itu positif ya, tidak mungkin negatif, kita bisa masukin saja sebagai uin ya. Nah, lalu kita bisa print dulu, println masukkan uang. Lalu kita bisa scanf. Karena uang adalah integer, maka kita menggunakan %d, lalu dan uang. Lalu kita print saja, printf, uang yang di-input adalah %d, lalu uang. Kita save, lalu kita jalankan programnya. Kita masukkan suhu dulu, misalnya 10 ya. Ya, suhu yang diinput adalah 10. Kita masukkan uang misalnya 15.000. Maka uang yang diinput adalah 15.000. Ini untuk tipe data yang numerik ya. Kita lanjut ke tipe data string misalnya ya. Kita misalnya punya variabel nama, string. Kita print saja, masukkan nama.
Lalu kita minta inputan dari user dengan scanf. Karena string, seperti pada dokumentasi Golang tadi, kita bisa masukkan %s. %s dimasukkan ke dalam variabel nama. Lalu kita print saja hasil inputnya. Nama yang diinput adalah %s. Nama. Jangan lupa kita save, lalu kita akan jalankan go run main.go. Kita masukkan suhu misalnya 10, suhu yang diinput adalah 10, uang 15.000 misalnya, uang yang diinput adalah 15.000, dan yang terakhir kita masukkan nama, misalnya nama saya Yeremia. Maka nama yang diinput adalah Yeremia. Nah, kurang lebihnya ini adalah introduction singkat mengenai package scanf, di mana nantinya kita akan menggunakan scanf untuk mendapatkan input dari user pada project warm-up kita, kalkulator suhu. Sekian saja untuk video kita pada kali ini. Kita bertemu pada video selanjutnya.